warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit sharing dengan kalian tentang apa sih yang dinamakan dengan perbandingan mazhab. Kemudian apa penyebab terjadinya perbandingan mazhab atau perbedaan dalam sebuah agama Islam. Kemudian yang ketiga, aku akan sedikit sharing tentang apa esensi adanya perbandingan mazhab dalam khazanah keilmuan Islam. Baik, akan aku mulai dari hal yang pertama tentang apa sih yang dinamakan dengan perbandingan mazhab itu. Secara definitif, perbandingan mazhab terdiri dari dua variabel kata. Yang pertama adalah kata perbandingan atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan muqaranah, kemudian dengan kata mazhab. Kata muqaranah atau perbandingan adalah konstruksi berpikir atau cara pandang di mana kita melihat sebuah fenomena yang terjadi tidak hanya dari satu kacamata mazhab saja, namun kita melakukannya dari beberapa kacamata mazhab yang diakui dalam agama Islam. Kemudian yang dimaksud dengan mazhab adalah sebuah sekumpulan hukum atau hasil dari ijtihad para ulama-ulama mujtahid yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian timbul pertanyaan di benak kita, kenapa bisa terjadi sebuah perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lain? Tentu sebagaimana yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya perbedaan umatnya adalah merupakan sebuah rahmat atau sebuah kasih sayang. Tentu perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman, yang mana banyak ulama yang telah mengkaji penyebab-penyebab terjadinya faktor yang membuat hukum berbeda di antara para mazhab dan disimpulkan dengan beberapa poin besar, yang diantaranya pertama adalah konsep interpretasi pada sebuah dalil atau sebuah nas, di mana di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah sebuah kalamullah yang menjadi sumber konstitusi kehidupan setiap umat Islam. Bahkan di dalamnya tertera semua gaya bentuk dan gaya pola hidup kita, namun dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, sehingga hal tersebut mengundang keharusan atau kewajiban para ilmuwan Islam untuk melakukan interpretasi, baik melakukan interpretasi dengan menggunakan hadis terlebih dahulu atau sebagainya. Nah, perbedaan interpretasi inilah yang memicu adanya perbedaan antara satu madhab dengan madhab lain, perbedaan dalam memaknai dan memahami sebuah makna yang tertera dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah riwayat hadis. Salah satu pemicu adanya perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lain adalah perbedaan riwayat hadis, di mana hadis yang digunakan satu mazhab tidak mesti digunakan oleh mazhab lain. Nah, perbedaan hadis inilah yang juga menopang adanya perbedaan pola pikir serta pemahaman dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang diakui oleh setiap mazhab. Setiap mazhab memiliki prinsip-prinsip yang diakui dan itu tidak seragam teman-teman. Karena secara general prinsip-prinsip dalam Islam ini atau biasa disebut dengan maswadirul ahkam atau juga bisa disebut dengan adillatul ahkam, sifatnya ada dua. Yang pertama ada yang sifatnya muttafaq alaih atau disepakati seluruh elemen ulama yang ada, ulama mujtahid. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya mukhtalafi. Mukhtalafi adalah hal-hal atau dalil-dalil yang masih diperdebatkan kebenaran atau ketepatannya teman-teman. Di antara dalil-dalil yang muttafaq alaih adalah ijma, kemudian qiyas, ya tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang mukhtalaf fih inilah yang benar-benar memicu perbedaan, banyaknya perbedaan antar satu mazhab dengan mazhab lain, seperti konsep istihsan, kemudian seperti konsep mazhab sahabi, kemudian banyak lagi konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang diakui oleh sebagian ulama mazhab namun tidak diakui oleh ulama mazhab yang lain. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebenarnya apa sih esensi dari adanya perbandingan mazhab? Perbandingan mazhab adalah bagaimana kita menghadirkan
Islam yang lebih rahmatan lil alamin atau yang sifatnya lebih adaptif, di mana kita tidak boleh melihat sebuah fenomena dalam kehidupan hanya dengan sifat fanatisme pada suatu madhab, tapi kita harus juga bisa berkaca pada madhab-madhab lain, karena sejatinya mazhab-mazhab yang telah diakui dalam Islam tersebut sudah diakui kredibilitas dan kebenaran serta keotentikan hukum-hukum yang telah disampaikan oleh para mazhab tersebut. Sehingga dalam bermazhab kita harus bisa melepaskan sifat fanatisme agar tidak menjadi Islam yang terkesan memberikan hukum konservatif dan sedikit kolot. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.